Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Sukmastiani dengan NIM 250001211140221 dari kelas 4C. Hari ini saya akan membahas mengenai gempa bumi. Salah satu bencana alam dengan dampak yang cukup parah dalam sejarah Indonesia. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Seperti yang kalian tahu, bencana alam gempa bumi dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa kita bisa prediksi sebagai manusia. Dengan mengetahui bahwa gempa bumi tidak bisa diduga secara ilmiah, maka perlu dilakukan usaha untuk mencegah serta mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat gempa atau yang biasa disebut sebagai mitigasi bencana. Oleh karena itu, sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana perlu dilakukan sejak dini untuk dapat mengurangi risiko dampak yang diakibatkan oleh gempa bumi serta memperkecil adanya korban yang berjatuhan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Di antaranya adalah yang pertama, proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Yang kedua, aktivitas sesar di permukaan bumi. Yang ketiga, pergerakan geomorfologi secara lokal. Contohnya terjadi runtuhan tanah. Yang keempat, aktivitas gunung berapi. Dan yang kelima, ledakan nuklir. Gempa bumi di Indonesia seringkali terjadi mengingat Indonesia merupakan pertemuan 3 buah lempeng tektonik yang membentuk jalur-jalur gempa dan jalur vulkanisme yang memberikan dampak begitu besar terhadap distribusi penyebaran gempa di Indonesia. Selain itu, berdasarkan posisi wilayah kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjaman lempeng bumi yang merupakan jalur penyebab gempa tektonik yang mana bersifat regional dan umumnya kerusakan yang ditimbulkan sangatlah parah. Kejadian gempa bumi ini tidak hanya mengakibatkan terjadinya bencana berupa korban jiwa, luka-luka, kerusakan bangunan dan gerakan tanah, tetapi juga berdampak pada permasalahan kesehatan masyarakat. Di antaranya adalah munculnya berbagai penyakit menular pasca gempa bumi seperti ispa, diare, leptospirosis, hepatitis A, meningitis, dan lain-lain. Fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan pun menjadi kurang baik. Trauma kejiwaan yang berkepanjangan muncul, serta sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pasangan. Selain itu, terdapat perubahan yang signifikan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, dilihat dari perubahan penghasilan masyarakat yang menurun secara drastis dikarenakan pengangguran dan kemiskinan yang mengalami peningkatan cukup tajam. Sedangkan perubahan kondisi sosial dilihat dari hilangnya beberapa kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti arisan dan pengajian karena tidak adanya ruang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya, kita sebagai tenaga kesehatan terutama pada peminatan kesehatan lingkungan dapat berperan aktif untuk melaksanakan upaya pencegahan atau mitigasi di antaranya peristiwa alam gempa bumi yang terjadi memberikan pelajaran bahwa kita perlu melakukan adanya mitigasi bencana sebagai upaya untuk mencegah serta menanggulangi adanya dampak yang lebih berat.